Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kemajuan peradaban Daulah Safawi. Video kali ini adalah lanjutan video sebelumnya, yakni membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Safawi. Pembahasan pertama adalah strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Safawi. Saya akan menyinggung tentang kepemimpinan Abbas I, di mana pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Safawi mengalami kemajuan. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Abbas I diantaranya berusaha menghilangkan dominasi Qizilbash atas Daulah Safawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang ada sejak pemerintahan Tahmasp I. Yang selanjutnya adalah mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Saya singgung sedikit bahwasanya pada video sebelumnya saya sampaikan memang Daulah Safawiyah ini berdiri ketika Daulah Utsmani mengalami titik kemajuannya, sehingga dalam sejarah disebutkan memang sempat terjadi gesekan antara Daulah Safawi dan dengan Daulah Utsmani. Maka pada masa Abbas I ini ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Abbas I selaku khalifah pada masa kepemimpinan Daulah Safawi. Di antaranya adalah berjanji untuk tidak akan menghina tiga khalifah pertama dalam Islam, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dalam khutbah Jumat. Maka sebagai jaminannya atas syarat-syarat tersebut, Abbas I ini sampai menyerahkan saudara sepupunya yaitu Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Jadi ini salah satu bentuk keseriusan daripada Abbas I tentang perjanjian damai yang dilakukan dengan Daulah Utsmani. Masa kekuasaan Abbas I ini memang puncak kejayaan daripada Daulah Safawi. Jadi ia berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh daulah lain seperti Tabriz, Sirwan, dan sebagainya yang sebelumnya lepas direbut oleh Daulah Utsmani. Yang selanjutnya akan saya bahas tentang silsilah pimpinan Daulah Safawi. Pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwasannya berdirinya Daulah Safawi ini diawali dari sebuah tarekat yang awalnya hanya membahas tentang isu-isu keagamaan, kemudian berubah menjadi gerakan politik yang dulu sempat saya singgung bahwasannya Safawiyah ini, Daulah Safawi ini diambil dari nama pendiri tarekat, yakni Syekh Safiuddin Ardabili atau yang kita kenal dengan Safi ad-Din. Kemudian pemimpin tarekat yang kedua adalah Sadruddin Musa, kemudian dilanjutkan lagi Khawaja Ali, dilanjutkan oleh Ibrahim Junaid, kemudian Haidar, dan yang terakhir adalah Ali. Dan setelah Ali, pemerintahan tarekat dilanjutkan oleh Ismail I. Maka sejarah mencatat bahwasanya Ismail I inilah yang menjadi pemimpin atau khalifah pertama dari Daulah Safawi, karena sebagai pendiri daripada Daulah Safawi.
Kepemimpinannya kemudian diteruskan oleh Tahmasp I, dilanjutkan Ismail II, kemudian dilanjutkan lagi oleh Muhammad Khudabanda, kemudian dilanjutkan Abbas I, kemudian dilanjutkan Safi Mirza, dilanjutkan lagi oleh Abbas II, dilanjutkan oleh Sulaiman, kemudian Husain I, kemudian Tahmasp II, dan yang terakhir adalah Abbas III. Kurang lebih ada 11 khalifah. Yang selanjutnya adalah dari beberapa khalifah tadi, pada video ini titik poin pembahasannya adalah tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Safawi. Pencapaian Daulah Safawi tidak hanya dalam bidang politik. Jadi dalam bidang yang lainnya juga mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Di antaranya adalah lahirnya para ilmuwan dan arsitek pada zaman itu yang berpengaruh besar terhadap karya-karya yang tercipta, sehingga menjadi monumen-monumen penting dalam perjalanan Daulah Safawi. Ada beberapa sektor yang saya bagi di sini, ada 3 bidang kemajuan yang dicapai oleh Daulah Safawi, di antaranya di bidang ekonomi, yang kedua bidang ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah bidang pembangunan fisik dan seni. Pembahasan yang pertama adalah bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Jadi kemajuan ini berawal dari penguasaan wilayah ini, Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian apa hasilnya? Ternyata Daulah Safawi ini mampu menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur, yang mana jalur ini pada mulanya diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis. Selain sektor perdagangan, Daulah Safawi ini juga mengalami kemajuan, diantaranya pada sektor pertanian, terutama hasil pertanian di daerah Bulan Sabit yang sangat subur. Jadi kalau kita simpulkan bahwasannya memang secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan, ternyata pertanian pada masa Daulah Safawi ini mengalami kemajuan, sehingga mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya dan masyarakatnya. Ditunjang lagi dengan jalur perdagangan yang dapat dikuasai. Dengan demikian secara keseluruhan akhirnya ekonomi dari Daulah Safawi ini dapat meningkat. Yang selanjutnya adalah bidang ilmu pengetahuan. Kita kenal pada masa Daulah Bani Abbasiyah memang para ilmuwan lahir, ilmu pengetahuan mengalami fase puncak kejayaannya. Namun ternyata pada masa Daulah Safawi ini bidang ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan. Jadi sepanjang sejarah Islam, Persia memang dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini sejak dulu memang seperti ini sejarah Islam di Persia. Kita ingat ketika Daulah Bani Abbasiyah beberapa periode ini sempat memiliki pengaruh Persia. Inilah catatan sejarah yang membuktikan bahwasannya memang Islam Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya tidaklah mengherankan apabila pada masa Daulah Safawi tradisi keilmuan terus berkembang dengan baik. Jadi memunculkan tradisi keilmuan ini. Saya kira apabila kita mampu menjadikan tradisi keilmuan ini
senantiasa terus berkembang pada diri kita, insya Allah saya yakin di antara kita semua nantinya akan muncul ilmuwan-ilmuwan baru, ulama-ulama yang berasal dari Indonesia yang akan mampu memberikan manfaat-manfaat kepada orang banyak. Saya lanjutkan, pada Daulah Safawiyah ini muncul ilmuwan-ilmuwan yang terkenal, di antaranya adalah Baha al-Din al-Zairazi, yakni generalis ilmu pengetahuan. Kemudian ada Sadr al-Din al-Zirazi, seorang filosof, dan Muhammad Bakir ibnu Muhammad Damat, seorang filsuf, ahli sejarah, dan teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Jadi seorang ulama yang melakukan observasi atas kehidupan lebah. Kemudian ilmu fikih juga berkembang baik pada saat itu. Di antara tokohnya adalah Baharuddin Al-Amili. Selain sebagai pakar agama, ia juga ahli kebudayaan yang mengetahui persoalan-persoalan dari berbagai segi. Jadi selain ahli fikih juga sebagai pakar atau ahli kebudayaan. Jadi keseimbangan antara ilmu agama ditambah lagi tetap menjaga kebudayaan. Kemudian bidang pembangunan fisik dan seni, para pemimpin Daulah Safawi telah mengubah wajah Isfahan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Ya, namanya ibu kota ataupun pusat pemerintahan pasti sangat penting dalam menunjang berbagai macam aspek, baik politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Sehingga di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Sisil Ihilsatun. Kemudian kota Isfahan ini juga semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata terbuka. Jadi selain membangun sekolah, jembatan, kemudian masjid, rumah sakit, ternyata juga menyediakan wisata publik, yakni membuat taman-taman. Sehingga tercatat ketika Abbas I wafat, di Isfahan ini terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1082 penginapan, dan 273 pemandian umum. Ini beberapa pembangunan yang telah dicapai pada masa kepemimpinan Abbas I. Yang selanjutnya adalah dalam bidang seni, arsitektur bangunan-bangunannya yaitu seperti yang terlihat pada Masjid Shah, kemudian Masjid Syekh Lutf Allah. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, seperti keramik, permadani, karpet, kemudian pakaian, tembikar, dan lain-lain. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada masa Sultan Tahmasp I berkuasa. Daulah Safawi telah memberikan kontribusi mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Inilah catatan-catatan yang telah ditorehkan pada masa Daulah Safawi, terlepas dari kebaikan dan keburukannya. Saya kira banyak hal yang bisa kita ambil positif pada setiap perkembangan kemajuan peradaban Islam pada setiap masa, dari masa Daulah Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah,
kemudian Turki Utsmani, kemudian Daulah Mughal, sampai kemudian Daulah Safawiyah, setidaknya memberikan pelajaran berharga terhadap diri kita supaya kita mampu melakukan kontribusi besar. Ternyata Islam itu tercermin bukan dari ajarannya, tapi tercermin dari orang yang melakukan ajaran Islam itu sendiri. Jadi orang itu tidak mengetahui baik buruk ajaran Islam itu dari ajarannya sebenarnya orang-orang melihat itu, tapi daripada melihat orang yang memeluk ajaran Islam itu sendiri, seorang mukmin. Jadi sifatnya yang dilihat. Maka saya kira dengan kita melakukan perubahan-perubahan pada diri kita menjadi seseorang yang lebih baik, setidaknya akan memberikan gambaran bahwasanya Islam itu adalah agama yang baik, agama yang sempurna. Pada kesempatan ini saya juga berpesan kepada kalian semua, terkhusus untuk siswa saya, bahwasannya tradisi belajar ini harus senantiasa terus dikembangkan pada diri kita supaya nantinya kita mampu memberikan kontribusi besar terhadap negara kita, terkhusus untuk agama kita Islam. Mungkin itu saja pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.